Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa naftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-Fatihah. Himatan para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berdoa. Syukur alhamdulillah kita bukan kehadirat Allah Subhanahu wa Amin. taala. Atas segala limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terwujud menikah kita sangat terpakai di majelis dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya Allah. Mugi-mugi mawon rahmat hidup, sehat, rahmat istiqomah dalam iman, istiqomah dalam iman, dalam Islam, senantiasa diberikan kepada diri kita dan keluarga kita sampai mati kita bertemu dengan syahadat Allah. Terima kasih. Untuk iman yang sempurna, Islam yang sempurna, husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kang hadir keluarga yang di rumah dipun paringi sehat bagi keluarga kita, sehat awake, sehat aline, sehat Duit teh. duwite. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Igotan. Kita awali pertemuan ini dengan sujud syukur kita kepada Allah atas segala nikmat atau rahmat yang sudah diberikan. Dikai sehat, Terima kasih. bisa berjalan dari rumah ke sini, Pak sepeda, kemudian ngantuk, khawatir ngantuk bagi itu bisa hadir setelah saat kita disebutkan. Al-Fatihah. Kenapa kok kita awali dengan rasa syukur? Karena dalam satu hadis kuncinya Allah Subhanahu wa taala dawuh. Qala Allah Ta'ala, innal jinna wal insa fi naba'in 'adzim. Akhluqu wa yu'badu ghairi Itu loh dikasih wa jajan. arzuqu wa Nah, yashkuru wa yushkaru ghairi. terus tangi melek. Dari Abi Darda diaturkan jawaban Kanjeng Nabi dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kuncinya dawuh innal jinna sakmane jin wal insana manungsa iku fi nabain tadi tetep ing dalem dosa kang gedhe. Manusia dan jin itu akan berada pada titik mendapatkan satu dosa yang besar. Manakala akhluqu wa ya'badu ghairi. Manakala Matur suwun. lali. Kalau apa? Akhluqu nyiptakno sapa ingsun wa ya'badu lan nyembah sapa jin lan manungsa ghairi saliyane ingsun. Wa arzuqu lan awe rezeki sapa ingsun Allah wa yushkar lan syukur matur suwun sapa jin lan manungsa. Nih satu itu loh. Kayak hadis ini atau hadis ini memberikan pelajaran bagi kita
bahwasanya hari ini kita harus sadar diri, tahu diri bahwa apa yang kita alami hari ini, yang kita rasakan hari ini itu merupakan anugerah saking Gusti Allah. Bahwa hari ini kita ini hidup, kita ini diciptakan oleh Allah, bahwa kita ini adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Gusti Allah. Maka jangan sampai apa kita ini lupa. Cara kacang apa? Bahasa kulite. Hadis ini mengingatkan diri kita bahwasanya di mana dari mana Rosi Jawa itu sampaikan para dari mana kita berasal, di mana hari ini, dan kemana kita akan kembali. Jadi ini diingatkan oleh Allah bahwasanya apa? Kita dari mana? Allah yang menciptakan diri kita. Hari ini kita di dunia, tugasnya di dunia apa? Jangan sampai lupa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah itu kecuali hanya untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada Allah. Dan yang mana pada akhirnya nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akan menjadi sebuah dosa besar kalau kita ini lupa siapa diri kita, Kaisa buka itu ya apa? Kaisa buka, kita buka nah. Ya ampun. Udara. Salah satu ajiannya kan seperti ini. Sopo ingsun sopo siro. Sopo siro sopo ingsun. Karena kata kan? Iya. Segoro ira segoro. Itu. Jagat ira jagat. Itu ajiannya alias lupa. Kalau kita lupa siapa kita lupa kita dari mana kita berasal. Ya, ini akan menyebabkan Allah itu akan marah sekali. Kita sering, kita tahu bahwa kita ini hambanya Allah, tapi kenapa kita tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal setiap 5 waktu kita sudah melafalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau ini kita resapi bersama, insya Allah kita akan sadar bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Makanya kalau ada pertanyaan, kita ini hambanya Allah, apa hambanya dunia? Gitu kan? Kita ini hambanya Allah, apa hamba dunia? Jangan-jangan kita ini ngakunya hamba Allah, tapi kita terkekang dengan dunia. Akhirnya apa? Saya katakan dengan kehidupan dunia kita tidak bisa hidup. Contoh aja, kita mau tidur pegangin apa yang mati, handphone, ya, mau tidur pegangin, bangun tidur, handphone, kita makan, kita mau makan, tidur handphone, makan juga pakai handphone, situ, ya kan, mandi sih kok betul, kayak hari itu kalau nggak ada handphone nggak bisa hidup, hati-hati, ingat. Kita akan nabain hadis akan berada dalam kondisi mendapatkan dosa yang besar ketika kita lupa dengan apa? Allah sang pencipta ini. Wa rizqu, dan Allah itu memberikan rezeki kepada diri kita, tetapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal dalam satu ayat yang lain, "Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun." Allah sedang mengingatkan, "Wadkuruni adkurkum wadkuruni," maka ingatlah kalian kepada adkurkum, maka aku akan mengingat kepada kalian. Dalam saudara-saudara di kondisi ingat kepada Allah. Makanya nama di dalam ayat yang lain, orang yang cerdas, inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li ulil albab.
pergantian dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah laayatil liulil albab, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liulil albab, orang yang cerdas, orang yang mau menggunakan akal. Siapa orang yang cerdas itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya adalah orang yang selalu ingat kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Mau berdiri ingat kepada Allah, mau duduk ingat kepada Allah, bahkan tidur pun ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Mulai dari angan-angan sampai di zikir. Ini kalau Allah digunakan dalam kita ini Allah ini Allah. Langit ini sampai memberikan cahaya. Berarti sih kita mau. Alhamdulillah. Ingat kepada Allah dalam pada bentuk pun angan-angan. Ini semoga mikir apa ini dengan kalimat baik. Bahkan mau tidur pun mengantar tidurnya diiringi dengan zikir kepada Allah sampai Allah sampai ke tidur. Sampai tidur, tapi niat zikir sampai ke tidur. Sampai tidur. Jadi jangan sampai tidur langsung tidur. Sampai itu kue merong langsung bekerja. Tapi niatnya apa? Zikir. Diiringi menuju tidur itu. Jadi mau coba tidur bersih Allah sing penting pokoknya ketika tidur jangan kita langsung tidur apa diingat apa amal dikirim sampai ke tubuh. Itulah orang yang cerdas. Kemudian kalau sudah cerdas tahu washkuru itu ingat itu maka apa? Ingat Allah yang kasih rezeki, maka kita harus matur syukur dan Gusti Allah. Wadkuruni adkurkum wasykuruni perintah wala takfur. Matur syukur nagonya dan jangan kufur. Ya. Kenapa kok minimal? Kalau kita bahas syukur, ulama itu membagi 10 tapi tadi. Ulama itu membagi syukur itu ada 3. Ya. Kalau kita membahas syukur itu menurut ulama ada 3. Yang pertama adalah asyukru bil lisan, asyukru bil qalbi, wa syukru bil akal. Syukur bil lisan adalah paling mudah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah wa qulil hamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Ini paling mudah syukur bil lisan. Matur syukur alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil qalbi. Apa? Banyak mengingat sang memberi. Jadi apapun yang kita rasakan hari ini semuanya adalah apa? Atas izin Gusti Allah. Semuanya adalah pemberian Gusti Allah. Kalau dalam bahasa kitab itu kalau dalam bahasa kitab ada satu ajaran di dalam pesantren itu dan juga diajarkan ada satu. Kalau Al-Qur'an itu satu Quran intinya ada di mana? Di Al-Fatihah. Kan makanya Al-Fatihah sebagai umul Quran. Fatihah ada di kalimat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah ada di awal di mana? Bismi. Dengan menyebut asma kembali kepada Allah. Kemudian di ismi ada di mana? Ada di huruf ba. Bi. Kembalinya kepada Allah juga. Berubah ada di mana? Ada di titik. Satu titik inilah merupakan sumber dari segala-galanya. Kalau tidak ada titik, tidak ada. Dengan satu titik bisa menjadi lingkaran, bisa menjadi apapun. Dari satu titik. Dan titik ini adalah Allah Subhanahu. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa kitab itu adalah bikana Bentek. Dia itu
semuanya itu karena Allah. Apapun yang sudah terjadi itu adalah atas kehendak Gusti Allah. Dan apa yang sekarang terjadi itu juga atas izin Gusti Allah, dan apa yang akan terjadi itu juga semuanya atas izin Gusti Allah. Jadi apapun, maka ingatlah kita dari syukur bil qalbi. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Gusti Allah. Atur mesti bisa duduk seperti ini. Nah, yang ketiga sebetulnya itu adalah asyukur bil arkan. Syukur dengan perbuatan. Maknanya apa syukur dengan perbuatan ini? Kita melakukan atas nikmat yang sudah diberikan Allah, kita gunakan untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, ayo kita gunakan untuk majelis ridhonya Gusti Allah. Mencari ridhonya Gusti Allah. Dikasih kesehatan, gunakan kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Mumpung awak sehat, aku tak mudah sama. Mumpung sehat, aku kuat, aku tak opsi. Mumpung sehat, aku tak bantu masyarakat tetangga tadi. Mumpung aku dikasih rezeki, kelebihan duit itu tidak apa masuk gitu nih Gusti. Masjid bantu anak yatim. Ya alhamdulillah, kemarin ya semuanya Allah yang menjalankan. Putranya Ustaz Hakim itu sudah yatim piatu. 2020 ditinggal ibunya. Ya. 2020 ditinggal ibunya. Kalau ini ditinggal, alhamdulillah ada beberapa teman yang kemudian saja Mas Marot, bolehkah diizinkan kami untuk bantu Mas Hakim? Apa contohnya? Biarkan sebagian biaya sekolahnya kami yang tanggung. Alhamdulillah ada rezeki sebagian itu ya. Semoga yang bantu juga. Ini termasuk wujud syukur. Diberikan kelebihan, dan kelebihan hartanya itu digunakan untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Ini termasuk ngopeni anak yatim. Dan tidak harus anak yatim kudu diajak ke rumah untuk meloknya tidak. Biarkan mereka hidup dengan keluarganya. Kita mau bantu salah satu seperti itu. Dia tidak harus ngopeni anak yatim itu harus ada yayasan yatim piatu. Jangan memisahkan mereka dengan keluarganya. Biarkan bis hidup. Yang boleh tidak kebutuhannya dicukup. Itu contoh ini. Apa? Dikasih Allah sebagai rezeki, kalau ada rezekinya digunakan untuk. Nah ini asyukur bil arkan. Oke, itu kalau ada. Nah, mungkin sekarang ada sebagian dikasih jabatan. Nah, dengan jabatan ini apa? Kebijakan sing pro dengan agama, pro dengan rakyat. Jangan sampai